Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita latihan dengan kuis, saya ingin menambahkan sedikit materi. Ya, kebetulan materi ini dari buku yang berbeda ya. Kan yang terakhir itu kita menggunakan Walpole. Nah, sebenarnya di sebelumnya ada buku yang berbeda. Ada sedikit materi yang menurut saya penting yang perlu diketahui ya, yaitu ketika kita mau menghitung pendugaan statistik untuk data dari populasi yang terbatas. Ya. Jadi ini saya sekilas saja agak cepat, gitu ya. Materinya Pak Edi tahun 2016. Ya, bentar. Maaf, saya ulangi lagi. Ya, jadi ini sekilas saja bahwa ada pendudukan parameter kita sudah tahu ya, ini materi bab 8 sebenarnya. Kemudian ketika kita akan mengerjakan itu, nah, kalau dulu diceritakan ciri penduga yang baik, dia tidak bias, yaitu makin banyak datanya, makin mendekati yang sesungguhnya, gitu ya, kira-kiranya bentuknya seperti ini. Dan itu adalah mu didekati dengan X rata-rata, sedangkan sigma didekati dengan standar deviasi dari eh, percobaan. Ya. Ini ada rumus-rumusnya, nanti ini saya share juga ini. Ini rumus-rumusnya. Kalau kita perhatikan rumusnya ya itu aja sih ya. Jadi kalau populasi didekati dengan sampel, sedangkan untuk standar deviasi dari X rata-rata atau dari rata-rata sampel itu selalu ada akar N. Ada akar N. Ya, ini contoh-contoh saja pendudukan titik, ini hanya sekedar idenya. Ini yang proporsi, kemarin juga sudah dibahas. Kemudian sampel besar kita sebut sampel besar di lebih dari 30 ya N-nya. Nah, ini rumusnya, ini dulu ini dari buku, jadi scan-nya masih jelek ya. Nah, intinya itu kita pakai Z, kalau N besar, sampel besar. Kemudian kalau sampel kecil itu, ini sampel besar tapi tidak diketahui, maka gunakan S. Ya. Nah, di sini ada yang menarik, sampel besar tapi populasi terbatas. Nah, ini yang mau saya bahas ini aja sih. Jika populasi terbatas, misalnya di gudang itu ada 1.000, atau barangnya itu cuma terbatas ya, lalu kita akan mengambil sampel dari yang 1.000 itu, maka pengaruh jumlah populasinya ini akan mempengaruhi tebakan. Jadi kalau kita ambil 30 kan sudah cukup lumayan nih. Dari 1.000 diambil 30 ya. Jadi ini istilahnya populasi terbatas, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Jadi kalau ambil sampel lalu dikembalikan, itu kan seakan-akan kita bisa mengambil sampai jutaan kali, wong sekali, setiap kali ambil dikembalikan. Tapi kalau tidak dikembalikan dan lama-lama bisa habis, itu namanya populasi terbatas ya. Maka nilainya itu akan kurang dari yang sesungguhnya. Karena itu dikasih faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya itu adalah ini ya, cuman ini aja. Ini ada rekamannya kan. Akar n-n per n-1. Jadi ini ya, ini aja hanya dikalikan di sebelahnya standar error. Jadi di sebelahnya standar deviasi per akar n dikasih n-1. Jadi kalau ini n-nya 1.000, kita ambil 100, nah itu jadinya 900 per 999, itu ada angkanya. Tapi kalau tak terhingga misalnya 1 juta, n-nya 1 juta dikurangi 100, dibagi 1 juta kurangi 1, nah ini seakan-akan 1 gitu ya. Jadi ini faktor koreksi kalau populasinya terbatas. Ya. Kemudian nah, ini hanya contoh-contohnya. Jika tidak diketahui, gunakan S, gitu kan, sama dengan rumus yang kemarin kan ya.
Sampel besar proporsi, ya ini rumusnya sama seperti kemarin, P kali Q, Q itu 1 min P, gitu ya. Kemudian ada lagi sampel besar, selisih, kan ya. Kemudian ada sampel besar, proporsi selisih. Sampel kecil pakai T, kalau kurang dari 30 selalu pakai T ya. Ini yang membahas ada T-nya. Lalu besar sampel dan ketelitian itu kemarin errornya ya. Errornya dipengaruhi oleh akar N. Maka N-nya makin besar, kita bisa mengecilkan error. Sebaliknya kalau kita ingin mengunci error, kita jadi tahu berapa N yang minimal diambil ya. Kira-kira kalau kurang dari 2% itu 2.500 sampel. Kemarin ya sempat kita ada exercise-nya ya. Ini contoh itu ya. Kemudian ada pembahasan apa lagi ya waktu itu? Pembahasan Chebyshev tidak akan keluar di tes. Chebyshev ini digunakan jika kita tidak pernah tahu parameternya ya. Maka dia menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan Chebyshev yaitu K ini. Jadi bahwa nanti kurang dari 1/K kuadrat. Tidak perlu dipahami saat ini, karena yang penting Anda tahu jika Anda tidak mengetahui standar deviasi dari suatu kasus, ya, maka Anda bisa menggunakan Chebyshev. Tapi ini sangat rendah ininya apa? Sangat rendah tebakannya, ya. Akurasi tebakannya itu rendah. Tapi ini kasus di mana kita tidak mempunyai data standar deviasi. Ya, ini hanya sekedar tahu saja bahwa ada Chebyshev gitu ya, hanya sekedar tahu saja. Ya, nanti itu rekamannya dan materinya akan saya share, tapi sebenarnya yang ingin disampaikan hanya yang N-N per N-1 di akar itu ya, koreksi dari populasi terbatas. Baik, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya saya akan bikin room, dan kemudian kalian mengerjakan selama 45 menit kuis ya. Tujuan kuis adalah untuk belajar bersama dan ada nilainya. Jadi kalau nanti nilai Anda itu tes itu jelek, siapa tahu bisa tambah 2 poin atau tambah 5 poin ya. Maksimum ada itu nanti penilaiannya. Sehingga kalau Anda itu di batas AB menjadi A, siapa tahu jadi A gitu loh ya. Jadi ikutlah kuis, nanti ditulis siapa di kelompok itu yang ikut mengerjakan kuis kan. Jadi yang tidak ikut yang ya tidak akan saya kasih nilai gitu ya. Ya, tapi yang disubmit cukup satu saja ya, satu kelompok satu. Ya, seperti biasanya seperti itu. Baik, kita akan bersiap untuk kuis. Ya.